Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok Sistem Informasi Akuntansi bagian hutang yang menganalisis Neo Bookstore-nya UMM. Saya Sarah Salsabil dengan NIM akhir 055. Saya Rasyaullah Ramadhani dengan NIM akhir 086. Saya Aliandari dengan NIM akhir 068. Gambaran umum siklus pengelolaan utang di Neo Bookstore UMM itu dimulai saat faktur pembelian telah diterima dan diperiksa oleh bagian gudang. Setelah itu, bagian purchase mencatat faktur tersebut ke dalam sistem. Pembayaran utang dilakukan berdasarkan dua jenis pembelian, yaitu pembelian kredit dan juga barang konsinyasi. Tapi yang akan kita bahas di sini adalah pembelian barang yang berupa kredit. Untuk barang kredit, pembayaran dilakukan setelah barang diterima dan juga diperiksa sesuai dengan jatuh tempo yang telah disepakati. Kemudian faktur pembelian kredit yang belum lunas akan ditandai dengan status kredit. Sebagai unit usaha yang berada di bawah naungan Yayasan UMM, Neo Bookstore harus mendapatkan persetujuan dari yayasan tersebut sebelum melakukan pembayaran. Proses pembayaran utang kredit diawali dengan penyerahan dokumen dari bagian purchasing ke bagian admin, kemudian diteruskan ke bagian keuangan. Bagian keuangan bertanggung jawab untuk mengajukan permintaan pencairan dana kepada yayasan, dan setelah dana tersebut disetujui dan juga dicairkan, pembayaran kepada supplier dapat dilakukan. Setelah pembayaran selesai, bagian keuangan melakukan pembukuan dan juga pencatatan dalam sistem untuk mencatat pengeluaran kas dan mengubah status utang menjadi lunas. Neo Bookstore sendiri menggunakan sistem aplikasi Assist yang secara otomatis menghasilkan berbagai laporan keuangan seperti laporan utang, laporan umum hutang, dan juga kartu utang per faktur. Yang terakhir, faktur fisik pembelian kredit diarsipkan berdasarkan nomor pengajuan pelunasan. Baik, di sini ada struktur organisasi Neo Bookstore UMM yang dimulai dari Universitas Muhammadiyah Malang. Yang kedua itu hierarkinya ada direktur, dan ke bawahnya lagi ada manajer keuangan dan manajer operasional. Pada manajer keuangan di bawahnya ada staf pajak dan accounting, bawahnya lagi ada staf keuangan, dan di bawahnya lagi ada kasir. Pada manajer operasional ada gudang, admin, PIC operasional, purchase, dan market. Di bawah PIC operasional terdapat operasional. Fungsi-fungsi yang terlibat dalam materi kami yaitu materi hutang, ada manajer keuangan, staf pajak and accounting, staf keuangan, admin, dan purchase. Baik, di sini saya akan menjelaskan job deskripsi masing-masing yang ada di Neo Bookstore-nya UMM. Dimulai dari manajer keuangan, yang dimana dia bertanggung jawab atas proses pembayaran dan pengelolaan utang itu sendiri. Lalu berkoordinasi pastinya dengan purchaser dan gudang untuk memastikan kelancaran biaya, untuk lalu memberikan otoritas atas seluruh transaksi pembayaran baik itu utang maupun keuangan. Lalu ada admin sistem atau entry data yang dimana dia juga berkoordinasi dengan purchaser dan juga gudang untuk memastikan kelancaran pembayaran juga, serta membantu dan membuat laporan utang itu secara berkala. Untuk accounting and tax sendiri, job deskripsinya itu melakukan pemeriksaan bulanan, BAP seperti berita acara pemeriksaan, dan mengecek detail penjualan piutang dan aging atau umur piutang itu tuh setiap bulan. Nah, untuk keuangan sendiri, job deskripsinya itu menyusun serta menyajikan laporan keuangan itu tuh terkait utang, termasuk laporan umum utang, faktur, dan juga kartu utang per faktur. Yang kedua itu mencatat transaksi, baik itu pembelian ataupun utang, untuk dimasukkan ke dalam sistem akuntansi sesuai standar akuntansi. Nah, yang ketiga itu ada keuangan itu tuh menerima rekap faktur supplier kredit jatuh tempo, lalu mengecek kesesuaian jumlah yang dibayar pada program kartu piutang, pada program di kartu utang, dan yang kelima meminta tanda tangan yang pastinya ke kepala toko atas hutang yang akan dibayar. Nah, fungsi yang terlibat dalam
Neobooster UMM untuk menyelesaikan utang itu, yang pertama ada fungsi pemeriksaan internal yang dimana dilakukan oleh manajer toko, manajer atau kepala toko itu sendiri untuk yang namanya menyetujui dan mengotorisasi pembelian, mengawasi penerimaan barang, dan mengotorisasi segala pembayaran, maupun itu keuangan maupun itu hutang. Lalu yang kedua ada fungsi pembelian yang dimana dia menyimpan sementara faktur supplier dan membuat list tanggal jatuh tempo pembayaran kredit yang akan diserahkan kepada bagian admin. Lalu yang ketiga itu fungsi sistem informasi yang dimana itu dilakukan oleh admin sistem, yang dimana dia memasukkan data ke sistem yang namanya sistem ASIS tadi dan membuat barcode serta menghasilkan laporan otomatis terkait pembelian dan utang. Nah, yang keempat itu ada fungsi yang namanya fungsi keuangan, dilakukan pastinya oleh bagian keuangan di mana dia mencatat transaksi, verifikasi faktur, membayar supplier, serta menyusun laporan utang itu sendiri. Lalu dia memverifikasi dokumen pembayaran, mengarsipkan dokumen faktur dan bukti transfer. Baik, selanjutnya adalah flowchart input hutang, di mana yang proses pertama itu adalah dari purchase sendiri, itu akan mengirimkan surat order pembelian. Dan dari situ, pihak supplier akan mengirimkan semacam copy faktur, yang kemudian copy faktur itu akan diberikan ke bagian keuangan yang selanjutnya akan diinput melalui sistem. Dan untuk flowchart di bagian pembayaran hutangnya sendiri, tadi ada sempat di bagian purchase itu mengarsip sementara faktur copy faktur. Nah, kita akan mengeluarkan arsip tersebut di bagian yang sekarang hutangnya akan dibayar. Jadi prosesnya dimulai dari purchase akan mengeluarkan faktur jatuh tempo, kemudian faktur tersebut akan diberikan ke bagian administrasi dan akan dicek oleh bagian administrasi apakah faktur tersebut itu lengkap ataupun tidak. Yang kemudian bagian administrasi akan membuat rekap faktur jatuh tempo. Dari situ, rekap faktur jatuh tempo akan diberikan ke bagian keuangan, yang kemudian bagian keuangan akan membuat surat pengajuan pembayaran, dan surat pengajuan pembayaran itu memerlukan otoritas ke bagian manajer keuangan. Setelah diotoritas oleh bagian manajer keuangan, akan diotoritas kemudian ke bagian yayasan, yang kemudian akan mengeluarkan pemberitahuan lanjutan terkait pencairan dana. Pencairan dana tersebut akan masuk dari rekening yayasan ke rekening bagian keuangan, yang kemudian bagian keuangannya sendiri akan melakukan pembayaran ke setiap supplier. Setiap supplier tersebut akan mengeluarkan bukti pembayaran, yang kemudian bukti pembayaran tersebut diserahkan kembali ke bagian purchase, dan bagian purchase akan mengirimkan bukti pembayaran tersebut ke setiap supplier sesuai dengan rekap faktur jatuh tempo tadi. Baik, di sini ada laporan dan dokumen yang digunakan pada NBS UMM. Yang pertama itu ada surat pengajuan pembayaran, yang kedua ada surat pemesanan barang, yang ketiga ada laporan pembayaran kredit, yang keempat ada detail pembelian stok. Selanjutnya itu analisis input. Dokumen yang digunakan pertama adalah detail pembelian stok dan surat pengajuan pembayaran. Dokumen formal seperti faktur pajak dan surat permohonan pembayaran sudah memenuhi aspek administratif dan otorisasi. Kedua, kelemahan utama terletak pada tidak adanya rincian barang per item dalam dokumen pembayaran kredit, sehingga berpotensi mengurangi keandalan dan keterlacakan transaksi. Yang ketiga itu sistem aplikasi internal digunakan untuk pencatatan, namun kelengkapan data bergantung pada akurasi input pengguna. Selanjutnya, analisis proses job deskripsi. Yang pertama itu bagian purchasing, menyimpan faktur dalam arsip sementara. Yang kedua, menandatangani dokumen kredit atau pembelian sebagai bentuk verifikasi. Yang kedua itu ada bagian administrasi yang bertugas mengecek kelengkapan faktur pembelian kredit jatuh tempo. Yang kedua, membuat rekapan faktur yang jatuh tempo dan dikelompokkan berdasarkan supplier. Yang ketiga, menyerahkan rekap faktur jatuh tempo yang telah dicek ke bagian keuangan. Terus ada bagian accounting and tax. Itu bertugas mencatat transaksi ke dalam sistem aplikasi internal. Yang kedua, memverifikasi faktur dari supplier sesuai PO dan penerimaan barang. Yang ketiga, membuat surat permohonan pembayaran kepada bagian keuangan. Bagian keuangan mengajukan pembayaran dan memperoleh persetujuan bertingkat. Yang kedua, mengelola pelaporan utang dan pembelian secara berkala. Yang terakhir ada manajer accounting and finance, bertugas memberikan persetujuan akhir untuk pembayaran dan mengajukan pembayaran.
Yang kedua, memastikan kepatuhan prosedur dan kelengkapan dokumen sebelum dana ditransfer. Terus ada analisis output. Di sini juga ada tampilan menu dari aplikasi ESIS yang digunakan NBS UMM. Di sini penjelasannya laporan utang dan pembelian dihasilkan melalui sistem aplikasi internal. Yang kedua, bukti pembayaran berupa surat transfer yang telah disetujui. Yang ketiga, dokumen dikeluarkan lain meliputi faktur pajak yang telah dibayar, laporan penerimaan barang, dan laporan keuangan periodik. Yang keempat, ada audit trail, terjaga melalui penomoran dokumen dan tanda tangan persetujuan. Nah, lalu di sini saya akan menjelaskan terkait analisis kami terhadap perusahaan New Booster UMM dan juga terkait rekomendasi terkait SPI yang sesuai dengan Mulyadi. Untuk yang pertama, indikatornya yaitu struktur organisasi. Ketiga aspeknya sudah sesuai, tapi untuk ketelitian dan keandaan data, kenapa kami kosongkan? Karena aspek ketelitian dan keandaan data ini tuh lebih terkait dengan dokumen dan sistem pencatatan, bukan struktur organisasi secara langsung, sehingga kami kosongkan. Lalu untuk fungsi-fungsi yang terlibat, kenapa ketelitian dan keandalan data ini juga kita kosongkan? Karena bersambung dengan struktur organisasi yang dimana struktur organisasi tersebut juga mengandalkan yang namanya fungsi-fungsi dan pemisahan-pemisahan, dan itu tuh terkait dan berfokus di menjaga kekayaan itu sendiri. Lalu untuk dokumen yang digunakan, nah kenapa kita kosongkan? Karena kita merasa di sini masih ada kelemahan di dalam dokumen yang ada, yang dimana dokumen tersebut tidak memiliki rincian detail barang di dalam dokumen pembayaran kredit. Nah, itu kami merasa itu adalah kelemahan dari New Booster UMM. Makanya kita kosongkan bagian ketelitian dan keandalan data. Untuk sistem pencatatan sendiri, kenapa bagian kepatuhan kita kosongkan? Karena di situ tidak ada informasi yang kita dapatkan dari New Booster UMM apakah sistemnya itu tuh sudah memenuhi dalam standar tertentu seperti standar PSAK dan lain-lain. Kita hanya mendapatkan informasi bahwa sistem pencatatan itu dilakukan melalui aplikasi yang dinamakan aplikasi ESIS itu sendiri. Lalu untuk proses kegiatan, kenapa bagian efisiensi kita kosongkan? Dikarenakan tidak ada informasi mengenai kecepatan proses atau penggunaan sumber daya itu tuh secara optimal. Maka dari itu kita kosongkan SPI tersebut. Baik, untuk slide terakhir adalah rekomendasi dari kelemahan-kelemahan yang kita temukan dari New Booster UMM sendiri. Yang pertama, tambahan detail rincian barang daripada faktur pembelian agar memudahkan dalam pembelian dan juga pemesanan barang. Yang kedua, standarisasi prosedur retur dengan form digital untuk memudahkan dalam pelacakan barang cacat pada saat barang diterima. Yang ketiga, menggunakan dan atau mengimplementasikan sistem reminder otomatis untuk utang yang mendekati jatuh tempo. Lalu yang terakhir, mengaktifkan semua dokumen digital dengan sistem penomoran yang konsisten untuk memudahkan audit. Sekian dari presentasi kami kelompok hutang New Bookstore UMM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.